Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Desi Triana menjumpai Anda dalam program Tribun Corner. Akhir-akhir ini di media sosial kita diperhadapkan dengan sebuah tren memamerkan bagaimana sebuah pernikahan itu menjadi momok menakutkan untuk generasi muda. Apakah marriage is scary benar adanya? Kita akan mengulas hal tersebut dari dua sisi, yakni dari agama dan sisi psikolog. Sudah hadir di sini ada Ustaz Daengmat. Tidak lengkap rasanya jika mengulas hal ini juga tidak dari segi mental ya. Untuk itu sudah hadir di studio tribunnewsultra.com ada psikolog Andi Rizky Kologi, psikolog. Ada tidak menghadapi misalkan curhatan-curhatan, walaupun mungkin itu adalah ranah pribadi ya, tapi banyak tidak menghadapi kayak curhatan-curhatan generasi-generasi saat ini terkait dengan pernikahan? Oh, ada. Kalau boleh tahu sendiri terkait tren ini, saya mau tahu dong tanggapan dari sisi agama. Marriage is scary, kalau di bahasa Indonesia kan menikah itu adalah sesuatu yang mengerikan lah, scary banget gitu. Nah, dari sisi agama dulu deh, seperti apa sih itu sebenarnya sebuah pernikahan? Tagar marriage is scary ini kan baru-baru trending ya. Ini kan mungkin diakibatkan karena ada case seorang suami yang KDRT lah. Jadi apa kemudian menikah semenakutkan itu? Jadi kalau ditanya apakah marriage itu scary, kalau saya mengatakan bahwa ini juga perkataan Rasulullah, marriage itu adalah sunnah. Orang siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka dia bukan bagian dari golonganku. Bahkan dalam redaksi hadis yang lain, nikah itu adalah setengah dari agama. Jadi sekian pentingnya kepentingan pernikahan itu dia disebut sebagai separuh dari agama. Separuhnya lagi adalah ketakwaan. Jadi sangat penting. Nikah itu adalah mitsaqun ghalidha, sebuah perjanjian yang kokoh yang menggetarkan arsy Allah. Dan dari sisi psikolog, ini saya rasa juga pernikahan itu tidak pernah bisa lepas dari mental, kejiwaan, dan lain sebagainya. Karena banyak fase kehidupan yang akan dilalui dalam sebuah pernikahan. Dari sisi psikolog memandang sebuah pernikahan ini seperti apa? Pernikahan itu kita menyatukan, kita menyetarakan dua kepala di dalam satu tempat, gitu ya, dalam satu wadah, gitu. Bagaimana kita punya visi misi, jalan berbarengan. Jadi banyak pilar-pilarnya nih Kak pernikahan itu. Ya, nanti bisa dijelaskan dari sisi ini. Pilar-pilar itu banyak sekali. Ada komunikasi, ada visi misi yang sama, gitu ya. Seksualitas, finansial, gitu ya. Banyak sekali dinamika di dalamnya, gitu ya. Nah, ini yang menjadi yang bisa menjadi benih-benih problem-problem gitu ya antara dua. Kita kan dibesarkan di lingkungan yang berbeda. Gitu ya. Kita punya background masing-masing, suami istri, dua orang ini, gitu ya. Jadi ya bagaimana mungkin gitu ya kita bisa akan kesulitan memang kalau kita mencari yang sempurna, gitu ya. Akan kesulitan karena yang jadi masalah itu kan sebenarnya ekspektasi kita Kak terhadap pasangan dan terhadap pernikahan itu. Gitu. Kemudian terblow up lah di media gitu ya. Besar-besaran nih kasus-kasus gitu ya. Jadinya ya Mempengaruhi. Iya, mempengaruhi, overthinking sih jadinya. Jadi memang kalau kita memandang sebuah pernikahan dari dua sisi, dua manusia ini gitu ya, bagaimana bisa sejalan gitu, dengan background yang berbeda. Kita nggak bisa, istilahnya kita cuma bisa saling melengkapi ya. Tuh, kita cuma bisa saling melengkapi saja gitu ya. Tapi adaptasinya itu seumur hidup. Ada yang sudah nikah 20 tahun dan masih berproses juga dan masih punya problem juga gitu ya. Jadi tidak ada jaminan orang yang menikah 20 tahun, 10 tahun gitu ya, 30 tahun tidak punya masalah. Ya.